Bagaimana rasanya kalau kamu terjebak di dalam sebuah lingkaran waktu yang tidak ada ujungnya? Sebuah labirin tak kasat mata di mana setiap pilihan yang kamu ambil untuk selamat justru menuntunmu kembali ke titik awal kekacauan. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan dipermudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan mengalur film berjudul Triangle, salah satu film psikologis thriller bertema time loop terbaik yang pernah dibuat. Film Triangle menceritakan tentang Jess, seorang ibu yang berlayar bersama teman-temannya. Setelah kapal mereka terbalik karena badai, mereka diselamatkan oleh kapal pesiar misterius yang kosong. Di sana, Jess terjebak dalam lingkaran waktu yang mematikan dan harus berhadapan dengan seorang pembunuh bertopeng. Bagaimana keseruannya? Tonton sampai akhir dan mari kita mulai. It's starting over again. That's what's going on. Thing that happened to you before. He's dead. Change the pattern. We changed the pattern and we're not trapped. Who are you? Cerita dimulai dengan memperkenalkan Jess, seorang ibu yang tampak stres dan kelelahan mengasuh anaknya yang menderita autisme bernama Tommy. Untuk melepas penat, Jess menerima ajakan temannya bernama Greg untuk pergi berlayar di atas kapal pesiar kecil bernama Triangle bersama beberapa orang lainnya, yaitu ada Sally, Downey, Hitcher, dan Victor. Everything away, sweetheart. Everything is exactly the way it was before. This is Sally and her husband down. Hi. This is Heather, Sally's friend. You remember Victor? They're shiny. They're clean and shiny. Look. You see? Sejak awal menginjakan kaki di kapal, Jess sudah menunjukkan gelagat aneh. Dia merasa dihantui oleh perasaan dejavu yang kuat, seolah dia sudah pernah mengalami semua ini sebelumnya. Namun Greg dan yang lainnya mengira Jess hanya kelelahan. Are you okay? Just tired. Jess, you okay? I don't think so. Let's go sailing. Kedamaian di tengah laut itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba angin berhenti bertiup, laut menjadi sangat tenang secara tidak wajar, dan radio kapal menangkap sinyal darurat misterius dari seorang wanita yang berteriak histeris meminta tolong sebelum sinyalnya terputus. Tak lama setelah itu, badai besar yang datang entah dari mana langsung menghantam kapal mereka. Kapal Triangle terbalik, Hatcher hilang ditelan ombak, sementara Jess dan yang lainnya terombang-ambing di atas bangkai kapal yang terbalik. Berharap ada keajaiban yang menyelamatkan mereka. Wind's dropped out on us. It's not dropped, it's gone. Help me. Please help me. Killing everyone. Keajaiban itu datang dalam bentuk sebuah kapal pesiar megah kuno bernama Aeolus yang tiba-tiba melintas di dekat mereka. Jess dan teman-temannya segera naik ke atas kapal tersebut untuk meminta bantuan. Namun ada yang aneh, kapal sebesar itu benar-benar kosong, sepi dan seperti tak berpenghuni. Saat mereka menelusuri koridor kapal, Jess kembali merasakan dejavu yang semakin ekstrim. Dia bahkan menemukan gantungan kuncinya sendiri tergeletak di lantai koridor. Padahal dia yakin kunci itu masih ada di kantongnya. Ketegangan meningkat saat Victor melihat bayangan seseorang di jendela atas. Victor mencoba mengejarnya, sementara Jess dan Greg pergi ke ruang makan. Di sana mereka menemukan makanan segar yang baru saja disajikan. These are my keys. Come on. Hello? Mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai di sini.
Victor kembali ke ruang makan dengan kondisi kepala bocor dan berlumuran darah. Di tengah kekacauan itu, Jess mendengar suara tembakan dari teater kapal. Jess berlari ke arah suara tersebut dan menemukan Greg sudah tewas ditembak. Sally dan Donnie yang ketakutan menuduh Jess sebagai pelakunya karena mereka melihat seseorang yang berwajah mirip Jess memegang senjata sebelum Jess sempat membela diri. Seorang pembunuh misterius yang wajahnya ditutupi topeng kain goni muncul dan menembak mati Sally serta Donnie. Get your hands off him! I didn't do it! No. I didn't. Sally, I did. Jess yang ketakutan setengah mati berlari dikejar oleh si pembunuh bertopeng hingga ke dek luar kapal. Di tepi dek terjadi perkelahian sengit antara Jess dan si pembunuh. Jess berhasil merebut kapak dan memukul si pembunuh hingga terjatuh ke laut. Namun sebelum tercebur, si pembunuh bertopeng itu membisikkan kata-kata yang membuat bulu kuduk Jess merinding. Kamu harus membunuh mereka semua jika ingin pulang. What are you saying? It's the only way to get home. Kill them! Kill them! Kill them! Jess terengah-engah di dek kapal, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun keheningan itu mendadak pecah oleh suara teriakan dari arah laut. Jess menengok ke bawah dan terkejut bukan main melihat pemandangan di depannya. Kapal Triangle yang terbalik kembali melintas, dan di atasnya ada Greg, Sally, Donnie, Victor, dan dirinya sendiri. There, over there. Siklus baru telah dimulai. Jess menyadari bahwa dia berada di dalam time loop. Dia melihat dirinya yang lama naik ke atas kapal bersama teman-temannya. Sadar akan bahaya yang mengancam, Jess yang sekarang mencoba mengubah takdir. Dia mencoba menyelamatkan Victor agar tidak terluka. Namun karena panik, Jess secara tidak sengaja justru mendorong kepala Victor ke sebuah besi tajam hingga terluka parah. Skenario yang sama terulang kembali karena kepanikan mereka sendiri. Side of the scrap. Well, now let's go to the bridge. Yeah. We'll get the captain to put it. How did you get here so fast? Victor, you I gotta believe I'm talking this shit. You're gonna die. You'll die, and then down. Ugh. Ugh. Lebih mengerikan lagi, saat Jess menjelajahi bagian dalam kapal untuk mencari jalan keluar, dia menemukan sebuah ruangan rahasia. Di sana terdapat tumpukan puluhan mayat Sally yang sudah membusuk, serta ratusan pesan yang berbunyi, "Bunuh mereka semua saat mereka naik." Jess menyadari satu hal yang mengerikan. Lingkaran waktu ini sudah terjadi ratusan, bahkan ribuan kali. Dan setiap usaha untuk mengubahnya selalu berakhir dengan hasil yang sama. Frustrasi dan putus asa karena melihat teman-temannya selalu mati. Jess mengingat ucapan si pembunuh bertopeng sebelum jatuh ke laut. Kamu harus membunuh mereka semua jika ingin pulang ke rumah demi anakmu, Tommy. Listen to me. No, please stop. If they board, if they board, Jess, you gotta kill them. Please. Jess berasumsi bahwa jika dia bisa menghabisi semua orang di siklus saat ini secepat mungkin, maka kapal Aeolus akan mereset lingkaran waktu tersebut dari awal, dan dia bisa mencegah teman-temannya untuk naik ke kapal sejak awal di dermaga. We're out there on the upturn yacht, and you're with me.
doing in here? Jess mengambil topeng kain goni, mengambil senapan, dan mulai memburu teman-temannya sendiri. Ya, pembunuh bertopeng di siklus pertama yang menyerang Jess sebenarnya adalah Jess dari masa depan yang sudah frustrasi. Namun di akhir siklus ini, Jess yang bertopeng kembali dikalahkan oleh Jess yang baru naik kapal, dan dia dilempar ke laut. Appear out of nowhere. They have skippers. I mean, Jess, I'm sorry. Namun, alih-alih mati di laut, Jess tiba-tiba terbangun di sebuah pesisir pantai. Dia menyadari bahwa dia berhasil keluar dari kapal hantu tersebut dan kembali ke daratan. Dengan penuh rasa syukur, Jess segera berlari pulang ke rumahnya untuk menemui anaknya Tommy. Namun, sesampainya di rumah, Jess melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya lewat jendela. Di dalam rumah, dia melihat dirinya sendiri versi domestik sedang memarahi dan menyiksa Tommy dengan sangat kejam akibat stres. Jess menyadari bahwa di kehidupan nyata dia sebenarnya bukan ibu yang baik. What's the point of you buying your things if you're just gonna leave them in the fucking garden? I'm sick of telling you this, Tommy. Dipenuhi rasa bersalah dan amarah, Jess menyelinap masuk ke rumah dan membunuh dirinya sendiri yang versi jahat dengan kapak. Dia memasukkan mayat dirinya ke dalam bagasi mobil, lalu membawa Tommy pergi menjauh untuk memulai hidup baru. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Jess menabrak seekor burung camar. Saat Jess turun untuk membuang burung tersebut ke tepi pantai, dia tertegun melihat tumpukan ratusan bangkai burung camar yang sama di tempat itu. Lingkaran waktu ternyata tidak pernah berhenti, bahkan di daratan sekalipun. Saat kembali ke mobil dengan panik, Jess kehilangan fokus dan mobilnya dihantam dengan sangat keras oleh sebuah truk besar. Kecelakaan tragis itu menewaskan Tommy seketika, sementara mayat Jess yang ada di dalam bagasi terpental keluar. Jess yang mengendarai mobil selamat tanpa luka sedikit pun. Namun dia harus menyaksikan anak yang paling dicintainya mati di depan matanya sendiri. It's gone. See? There. There's nothing anyone can do that's gonna bring him. Dalam kondisi syok dan hancur di samping jasad anaknya, seorang sopir taksi misterius menghampiri Jess dan menawarkan tumpangan. Sopir taksi itu bertanya kemana Jess ingin pergi. Jess yang menolak menerima kenyataan bahwa anaknya telah tiada, meminta sopir tersebut untuk mengantarkannya ke dermaga pelabuhan tempat Greg dan teman-temannya sudah menunggu untuk berlayar. Sopir taksi itu menurunkan Jess di dermaga dan berkata, "Saya akan membiarkan argo taksinya tetap menyala. Kamu akan kembali kan?" Jess menjawab dengan tatapan kosong, "Ya." You will come back, won't you? Sopir taksi itu sebenarnya adalah metafora dari kematian atau dewa Aeolus dalam mitologi Yunani, seperti nama kapal pesiarnya.
yang menghukum manusia karena mencoba menipu kematian. Jess melangkah naik ke atas kapal Triangle, berpura-pura lupa dengan semua ingatan mengerikannya, dengan harapan jika dia mengulangi seluruh proses di kapal hantu itu sekali lagi, dia mungkin bisa menemukan cara untuk menyelamatkan anaknya dari kecelakaan mobil tersebut. Film berakhir tepat di titik awal film dimulai. Jess naik ke kapal, tertidur karena kelelahan, terbangun dengan perasaan dejavu, dan siklus neraka itu pun berputar kembali untuk selamanya. This is Sally and her husband down. I set us out as brand new and Victor. So, gimana menurut kalian dengan film satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Saya pamit, sampai jumpa di alur film berikutnya.